Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama sore ini, berapapun kami yang ada, Tuhan tidak menjadi membuat kami lemah, tapi semakin membuat kami maju. Tuhan, biarlah melalui firman yang kami baca setiap hari, juga melalui doa pribadi kami boleh Tuhan menjadi anak-anak muda, juga orang yang terus mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, sertailah pembacaan Alkitab kami sore ini, agar Engkau yang mendapatkan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Oke. Baik. Tuhan, kita sudah menyelesaikan 33 pasal ya dari kitab Yesaya. Tengahnya kita akan lanjutkan kalau begitu. Oke. Dari Yesaya pasal yang ke-34. Oke, baik. Kita akan membaca demikian ya. Ini karena baru bergabung yang lain. Ada saya, terus nanti caranya. Kita tulis dulu pembagiannya. Oke, demikian ya pembagiannya. Dan ini jadwal pembacaannya. Oke, dimulai dari saya, Yesaya 34. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah menghususkan mereka untuk ditumpas, dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Ayat 4. Segenap tentara langit hancur, dibunuh gugur dan seperti gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bozrah dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak, sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengajaran karena perkara Sion. Sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang, negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Baik, Fiska, boleh. Ayat yang 10. Iya, Bang. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun, tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Burung undan dan landak akan mendudukinya, burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong, tepat menurut rencananya. Jin-jin akan diam di dalamnya dan para pemukanya akan tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Amin. Ayat 13. Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya, rumput dan putri malu di tempat-tempatnya yang berkubu, sehingga menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan bagi burung unta. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur, mengeram sampai telurnya menetas. Burung-burung dendang saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya.
Ini siapa? Makassar ini. Ayat 16. Oke. Belum keluar suaranya ya. Boleh lanjut dulu Frans Dito mungkin. Ya, silakan Frans Dito ayat 16. Pasal berapa, Kak? Pasal 34. Ayat, Ayat 16. carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan. Dan Roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukinya sampai selama-lamanya dan akan tinggal di situ turun-temurun. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Amin. Baik. Lanjut ya, Fliani kalau begitu ya. Ayat 2. Ayat 2 ya, Kak? Ya, betul. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Tuhan. 5. Ayat 5. Waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Satu lagi ya. Oh, amin. 7. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Amin. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lachis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia, disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat seluruh saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia kepada istana dan Sebna panitera negara serta Yoah bin Asaf bendahara negara. Silakan. Lalu Sharing dulu tadi lewat ya. Oh ya. Ayat 4, lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku.
Sesungguhnya engkau berharap pada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menebus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah kepada Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap padanya. Amin. Dan engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan, Allah kami. Bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan tuanku, Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimana mungkin kedur satu orang perwira tuanku yang haram kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Amin. Ayat 10. Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan, aku menjauh, maju melalui ini untuk memusnahkannya, menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam kepahamu ini, sebab kami tidak pernah berkuda sambil didengar oleh rakyat. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucap perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Oh Tuhan. Amin. Ayat 13. Ya, silakan. Makassar tadi urutannya. Oh ya. 13. Kemudian berdirilah juru minum agung dan berserulah ia dengan suara Yehud. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. 14. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. 15. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. 16. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon arahnya serta minum dari sumurnya. Amin. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah lepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melihatku? Apakah di antara semua Allah negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, Yerusalem dari tanganku, datang berdiri dan tidak dia sepatah kata, sebab ada perintah Allah bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Elkayim bin Hilkiah dan Panitera negara dengan pakaian yang dikoyakan, lalu memberitahukan perkataan juru minuman agung. Oke. Amin. Amin ya. Kita puji syukur pada Tuhan. Kita telah membaca ketiga pasal ini, 34 sampai 36.
Teman-teman, pada sore ini kita melihat satu perkara yang mustika ya. Jadi dari pasal 34, 35, 36 itu kita melihat beberapa ayat ya, tadi berbicara bagaimana hubungan para orang-orang itu dengan Tuhan ya. Jadi tadi kita lihat di pasal 34 ayat yang kelima dikatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Artinya apa? Artinya di sini kita melihat bahwa Tuhan memberikan berkat. Bukan hanya berkat rohani, tapi juga berkat jasmani. Ini menandakan bahwa sebenarnya Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Dia begitu. Oke. Sorry. Sinyalnya putus ya. Suara saya masuk nggak? Ya, Kak. Masuk ya? Oke. Ya. Tuhan. Jadi kita lihat lagi, tadi sudah sampai pasal 34, 35, 36 ya. Kita lihat sekarang ayat 3 pasal 36 di situ berbicara mengenai bagaimana orang yang mencari Tuhan itu bersandar kepada Tuhan. Amin. Jadi semoga kita melalui membaca kitab setiap hari ini kita akan mulai dikuatkan dan diteguhkan, terutama di ayat yang ini, bentar ya. Pasal 30 ayat yang pertama dan kedua ya. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem. Pada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar yang mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Jadi di sini banyak perlambangan, banyak juga cerita dan kisah bagaimana orang-orang yang mengasihi Tuhan itu mereka bersandar kepada Tuhan. Semoga hari ini juga tidak menjadi orang yang kendur, tapi boleh kembali setia untuk bersandar kepada nama Tuhan. Oke, kita langsung ya, kalau tidak ada pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya nanti? Boleh ya, dipersiapkan di akhir. Kita lanjutkan dulu. Kolose pasal 2 ya. Ayat 16 sampai pasal 3 ayat 4. Oke. Berarti tadi siapa? Evliani belum ya? Oke. Ayat 16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenangan digagalkan oleh orang yang pura-pura merendah dada kepada malaikat, serta berpanjang pada penglihatan-penglihatan dunia. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Amin. Ini lanjut saya ya, tadi kelewat ya. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri,
seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, Amin. duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Oleh Karen ya. Amin. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Amin. Kristus yang hidup adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi dari Yesaya dan Kolose ini kita bisa melihat satu garis merah ya, atau benang merah ya, bagaimana kisah Kristus terus-menerus menyatakan diri kepada umatnya ya. Jadi pada sore ini kita semua yang berbagian dalam pembacaan ini seharusnya berbahagia, karena bagaimanapun situasi ya, kita juga membawa diri kita seharusnya mengenal bahwa Tuhan ingin menyatakan dirinya. Oke, silakan. Amin. Mungkin saya beri kesempatan siapa yang mau bersaksi atau sharing dari yang didapatkan. Kita masih punya beberapa menit. Amin. Baik. Mungkin kalau tidak ada, saya jelaskan dulu sedikit dari Kolose ini ya, pasal 2 tadi sampai pasal 3, 4. Jadi sekali lagi kita tekankan bahwa kitab Kolose adalah berbicara mengenai bagaimana supaya Tuhan bisa mendapatkan tempat yang terutama dalam hidup kita. Ya. Amin. Jadi saudara-saudari, teman-teman sekalian, di pasal yang kedua tadi, pasal ayat 16 sampai pasal 3, 4 ini, kita melihat bahwa semuanya itu adalah Kristus, ya kan? Tadi di ayat 18 dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Nah, hari ini nggak sedikit tuh orang yang membesar-besarkan, wah aku ini hebat loh, aku ini bisa ini loh, gitu ya. Sehingga ya secara nggak langsung banyak orang juga, wah kayak tertarik gitu ya sama dia, pembicaraannya apa sebagainya. Jadi teman-teman pada sore ini harus Kristus yang menjadi utama. Amin. Kemudian pasal 3, bagaimana adalah kehidupan orang-orang kudus ya. Katakan di situ, pikirkanlah hal-hal yang di atas mana Kak, gitu kan. Tapi adalah perkara yang mengenai Kristus, yaitu apa? Firman-Nya, kasih-Nya, terus juga kehidupannya. Nah, jangan lagi menjadikan kita jatuh dalam perkara, wah hidup manusia ini sulit ya, banyak demo, banyak virus, banyak opini ya, belum lagi pemerintahan, segala politik ya kan. Wah, itu sudah, kalau kita sudah terjun ke dalamnya, maka sulit untuk keluar. Maka teman-teman, puji Tuhan, kita adalah orang yang percaya. Kita mengucap syukur ya, bahwa Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita. Oke, baik, ada waktu, saya beri beberapa menit, mungkin ada yang mau bertanya, atau yang mau bersaksi dari yang kita baca, atau pengalaman selama beberapa hari ini, begitu. Amin. Enggak, mungkin ada Stephen ya, habis ya kan, menambah usia gitu ya, apa yang dialami. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ya. Luar biasa. Amin. Saya mungkin mau share saja sedikit dari Kolose ya. Yang terlebih khusus buat ayatnya yang kedua ini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini selalu menjadi doa saya setiap hari, karena
saya jujur sebagai manusia pasti kita cenderung sekali berpikir atau khawatir tentang kehidupan kita yang saat ini di bumi ini, yang mana itu hanya sementara sebenarnya, karena kita punya alamat yang kekal, yang pasti itu di surga. Jadi saya selalu berdoa bagaimana agar Tuhan itu menjadi pusat begitu, menjadi tujuan akhir begitu bagi saya. Karena kadang saya harus akui kalau saya manusia yang biasa dan sering sekali berpikir tentang hal yang di dunia ini seperti sekolah atau pekerjaan atau uang atau apa saja. Itu yang saya mungkin mau share dari firman Tuhan ini. Terus yang kedua mungkin tadi Brother Reinhard sudah sempat singgung ya. Jadi saya bersyukur pada Tuhan karena kemarin tepat hari ulang tahun saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga, memelihara, dan memberkati saya semenjak saya di dalam kandungan ibu saya sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena saya kalau merefleksi kembali itu ada teman-teman yang seusia saya yang sudah dipanggil sama Tuhan begitu, meninggal. Dan kadang kalau saya melihat diri saya biasa berpikir atau berkata kepada diri saya mungkin bisa salah satu dari mereka. Bisa meninggal juga, tapi saya masih bisa ada sampai dengan hari ini, bisa ketemu brothers dan sisters lewat Zoom meeting ini. Artinya Tuhan sedang berperkara, Tuhan punya rencana yang besar yang Tuhan mau kerjakan lewat saya. Dan saya percaya suatu saat saya akan menjadi menjadi instrumen yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya mau bagaimana memakai waktu-waktu hidup saya ini untuk terus memberi kepada Tuhan dan yang pastinya juga kepada sesama. Jadi ya sekali lagi saya berterima kasih. Itu saja. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, masih ada yang mau bicara, saudara-saudari, teman-teman sekalian? Kalau tidak ada, mungkin kita sampai di sini. Tadi sudah ditutup dengan baik ya oleh saudara kita Stevi. Bagaimana kita harus belajar untuk terus-menerus bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Ya, dari kita kecil, SD, sekolah ya, sampai kita college ya, kuliah, kemudian mungkin bekerja nanti, ya tidak ada yang bisa diagungkan selain nama Tuhan. Karena nanti kelak tidak ada lagi itu nama presiden yang ada hanya anak domba Allah. Demikian. Amin. Ya, puji Tuhan. Oke, baik kalau begitu kita minta tolong kepada saudara Zoom ini, timnya ya, untuk mendoakan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan atas kesempatan di sore hari ini. Tuhan kami boleh membaca Alkitab bersama. Tuhan ini semua karena pengaturan Tuhan. Tuhan Yesus, oh Tuhan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan masa muda kami, biarlah kami makin cinta pada Tuhan. Juga kami mengasihi firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah dapati kami boleh menjadi pencinta-pencinta Tuhan yang setia mencari firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami yang tidak sempat ikut pembacaan Alkitab. Biarlah besok mereka bisa bergabung bersama. Tuhan, agar Tuhan kami semua boleh terbangun. Kami boleh punya pengenalan yang tepat akan firman-Mu. Sehingga kami makin bertumbuh ke arah diri-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami semua malam hari ini. Berkati setiap aktivitas kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, mari kita biasa kita absen ya. Kita foto. Setelah itu nanti kita